Perkenalkan, nama aku Salva Tiaura. Untuk saat ini aku di Max Coffee udah berjalan hampir 3 tahun. Aku pindah-pindah sih. Toko pertama aku tadinya selalu di Kemang, terus baru ini aku pindah ke Kuningan City, sekarang lagi di Senayan Park, nanti balik lagi ke Kemang. Oh, balik lagi ke Kemang. Tapi udah berapa lama di Spark? Spark kayaknya belum nyampe sebulan deh. Belum nyampe sebulan. Okay. Masih baru banget di Spark. Awalnya aku masuk ke Max itu, aku masih jadi part-time barista. Fun fact, aku juga masih kuliah waktu itu semester 4. Oh, wow. Dan sekarang aku udah lulus. Jadi udah kayak lumayan lama lah di Max. Dari aku semester 4 sampai wisuda sampai selesai. Jadi awalnya ngelamarnya emang Part-time. Selama 3 tahun berarti udah menurut Centa udah cukup matang atau belum sih? Menurut aku ya, karena kan kalau kita bahas soal cukup matang apa enggak itu kan beda-beda ya. Kayak sekarang ini menurut aku masih kurang sih. Kayak kita tetap masih harus banyak belajar. Terutama sekarang ini aku juga baru naik nih by the way. Baru naik ke full time? Bukan, manajemen. Oh, iya, jadi hari ini aku pacing in charge. Cuman jadi kayak menurut aku belajar terus aja sih. Menurut aku nggak ada, aku pribadi belum bilang itu cukup matang untuk selama 3 tahun ya. Pengembangan karir mulai dari aku part time kali ya. Iya. Pengembangan karir dari part time yang mungkin bisa dibilang masih belum punya tanggung jawab full, terus naik ke full time udah mulai belajar punya tanggung jawab, mulai dari develop, terus memantau ya perjalanan, maksudnya kayak operasional sesuai SOP kayak gitu-gitu kan udah mulai kita pelajarin pengembangan karirnya. Terus sekarang sampai aku di titik manajemen, banyak sih perkembangan karir yang harus dipelajarin lagi. Berarti Lumayan banyak sih ya. Kalau part-time mungkin tanggung jawabnya masih belum full ya, kayak yang tadi aku bilang, karena kan jam masuknya juga beda. Nah pas masuk ke full time itu yang menurut aku udah lumayan challenging, karena kan kita 5 hari masuk kerja gitu ya, ibaratnya kita kan ketemu terus. Tanggung jawabnya ya mulai dari, kayak misalnya kita dapat arahan dari atasan untuk tetap keep selling apa, misalnya satu produk, itu sih tanggung jawab yang menurut aku harus dijaga gitu. Kalau sekarang udah jadi PIC, tanggung jawabnya pasti jadi lebih besar ya. Mulai dari anak-anaknya, terus juga handling produk udah pasti gitu. Kayak gitu-gitu sih. Di Spark, cuman kan nanti aku akan jadi di Kemang, jadi aku nanti akan jadi SPP Kemang. Nah, terus kesejahteraan ya. Alhamdulillah aku masuk dari Max Coffee sih, aku merasakan itu ya. Maksudnya mulai dari, kalau kita ngomong bahasa kesejahteraan kan berarti dari hak karyawan ya. Kayak mulai dari cuti, terus juga ya soal gaji, insentif itu aman sih menurut aku. berarti dari part time kakak udah ngerasa nyaman-nyaman aja? Nyaman aja sih. Ada. Kita ada insentif setiap bulannya sih. Cuman balik lagi kayak gitu untuk achievement dari setiap toko kan. Cuman maksudnya nggak paten gitu kalau kita ngomongin insentif, tergantung dari tokonya sih. Kalau untuk part time sama full time mungkin insentif iya, cuman kalau untuk manajemen setahu aku ya itu dapat tunjangan lebih sih. Terutama yang kartap. Setahu aku tuh dapat reimbursan kacamata ya Kak, kalau nggak salah. Iya. Maksudnya kayak reimbursan tuh kayak kalau misalnya dia minus terus setiap naik itunya tuh minusnya gitu, itu bisa direimburse sih setahu aku ya. Kalau BPJS gitu Ada. Oh, ada juga. Ada. Berapa sampai berapa? Ini mau bohong apa bener nggak? Range aja. Kayaknya 5 ke 7 ya? 5 ke 7. 5 ke 7 itu udah termasuk insentif? Belum. Oke, berarti itu di luar bonus dan Di luar bonus dan insentif ya? Iya. Jujur nggak ada, karena tadinya tuh aku niatnya masuk ke di Max part-time barista kayak anak kuliahan pada umumnya aja sih, pengen yang sambil nyambi kerja. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kesejahteraan itu yang kita dapat ya, jadi kayaknya oke-oke aja sih, nyaman-nyaman aja di sini. Jadi ya udah, jalanin aja. Emang dari Kalau tahun pertama mungkin menurut aku nggak terlalu berat ya tantangannya. Ya paling basic kayak jualan. Terus tantangan kedua itu udah masuk pas bagian kita di full time. Itu kan ada yang namanya more ya. Nah itu tuh tantangan banget sih menurut aku untuk tetap ngejaga hygiene. Terus juga gimana caranya biar toko kita tuh pes. Karena kan kalau misalkan toko pes ya bagus kan ya. Justru kalau nggak pes justru yang bahaya. Kalau tantangan ketiga paling bagian developnya aja sih, bagian develop anak-anaknya. Menurut aku itu lumayan challenging karena kan berbagai macam
bentuk, raga, jiwa dan orang-orang kan kayaknya itu punya sifat dan Iya. beda, karakter yang Iya, beda. karakter yang Kenapa jadi berbeda. jiwa? It's okay. Oke, mungkin boleh dijelasin more tuh apa kak? More tuh Basic. QA ya, QA. Eh, Jadi quality control buat ke pokoknya jadi kayak kebersihannya, kebersihan terus terus handling produk sesuai berjalan sesuai SOP apa enggak, itu termasuk oke. ke core. Nah, terus pasti mas. Oke, kalau boleh tahu kakak emang kuliah di jurusan apa? Aku jurusan hukum. Hukum ke FNB. Kayak Fendi agak nggak nyambung tapi ya masih oke lah. Nah, Iya, menurut aku iya banget sih, karena kayak aku tadi aja aku masuk dari part time sampai sekarang aku udah jadi PIC. Menurut aku dari Max Coffee itu memberikan jenjang karir yang bagus. Ya berkarir masih oke lah untuk di BFNB yang baru. Sebenarnya kalau dibilang pengen lanjutin ke jurusan aku ya hukum, pengen. Cuma untuk saat ini kayaknya aku fokus di yang sekarang dulu ya. Karena meskipun aku pindah, kan switch karir juga nggak gampang ya. Jadi sambil dijalanin aja sih. Tapi jujur enggak. Tapi dari awal aku lulus sekolah, aku dapat kerja tuh aku jadi F&B. Jadi menurut aku, tapi nggak pernah kepikiran kayak pengen jadi F&B. Tapi malah real aku kerja itu di F&B dari awal. Lingkungan kali ya. Karena menurut aku lingkungan di Max Coffee sangat amat support ke orang-orang yang kayak aku pas di awal ya, sambil kuliah sambil kerja. Karena lingkungan itu menurut aku penting, apalagi di Max ini alhamdulillahnya banget sih yang kuliah, jadi saling support gitu. Karena kan kalau lingkungan yang enggak support kan agak susah juga ya. Betul, engagement sama customer sih menurut aku itu salah satu yang bisa aku apa ya, jadi salah satu alasan aku senang kerja di gitu sih, karena kita ketemu banyak orang ya, engage customer kan juga buat di tokonya doang ya. Kita nggak pernah tahu tuh kalau misalkan customer ternyata relasinya dia tuh lebih banyak, karena fun fact juga ya, kalau kita bisa ngebangun relasi sama customer pasti dia juga akan impact-nya balik lagi ke toko kita, terus juga kitanya jadi kayak dicap dia baik gitu kali ya sama customernya gitu. Kalau aku bisa kasih saran, once kalau udah masuk ke ya dunia F&B atau dia udah mulai terjun kerja, menurut aku fokusin di hal yang udah lanjut masuk gitu, karena nggak ada ruginya juga kalau misalkan kita tetap apa ya namanya fokus ngembangin diri kita, misalkan kita udah di F&B kan nggak ada rugi sih. Jadi menurut aku karena baik banget kayak part time yang keluar masuk gitu ya, jadi menurut aku kayak lebih harus patenin diri sendiri sih sebelum terjun ke dunia itu gitu. Kalau mungkin di level barista aku bilang enggak ya, karena kan apalagi kalau misalkan yang kuliah ya, saya nggak sih pendidikannya gitu. Tapi kalau udah ke level PIC atau manajemen, kalau mau diterjunin terus ditekunin sampai ke jenjang ke atas sih masih fine aja. Cuman kalau untuk di level barista ya menurut aku kurang aja.